Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast LBH PIK Sulawesi Tengah. Berani melapor, itu hebat. Nah, bersama saya Muhammad Devano Moreno. Nah, sahabat Apik, seperti biasa, podcast ini didukung oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia melalui program Generation Gender. Nah, tentunya program Generation Gender ini bertujuan untuk mendorong kampanye masif dalam pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual. Nah, sahabat Apik, dalam episode kali ini, tepatnya tanggal 23 Maret tahun 2024, tema kita yakni Gerakan Perempuan dan Tantangan di Masa Kini. Nah, program ini masih dalam rangkaian peringatan IWD atau International Women's Day tahun 2024. Nah, langsung saja, di sini telah hadir bersama saya narasumber kita yakni Kakak Maspa. Apa kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Woi, bagaimana posnya Kakak? Aduh, aman. Aman ya. Baik, sekedar info, Kakak Maspa ini adalah penggerak perempuan dan orang muda di Sulawesi Tengah. Nah, mungkin lebih jelasnya sebelum kita masuk pada tema kita kali ini, yakni Gerakan Perempuan dan Tantangan Masa Kini. Terlebih dahulu mungkin Kakak Maspa boleh memperkenalkan diri Kakak. Oke, Silakan terima Kakak. kasih. Saya Maspa, bergerak di bidang bagaimana terpicu melakukan pemberdayaan dan advokasi terhadap perempuan itu sejak masih menjadi mahasiswa. Wow. Nah, jadi sejak menjadi mahasiswa itu kadang isu yang sering kita perjuangkan itu bagaimana perempuan dan politik, bagaimana perempuan dan sumber daya alam, bagaimana perempuan dengan kondisi saat ini, misalnya perubahan iklim yang saat ini. Kita perlu melihat bagaimana sih potret perempuan yang ada di Sulawesi Tengah pada situasi saat ini. Jadi mungkin itu saja perkenalan saya, karena pada dasarnya di Sulawesi Tengah saat ini begitu maraknya potret kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Iya. Oke, baik Kakak, mungkin nanti sebentar kita akan bahas lebih dalamnya, tapi mungkin di sini ada beberapa poin pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yakni Kakak, kita lihat di Sulawesi Tengah ini kan mungkin perempuan yang mungkin mayoritas agak banyak. Nah, bagaimana mungkin Kakak Maspa melihat kondisi perempuan yang ada di Sulawesi Tengah ini, Kakak? Oke. Kalau kita berbicara terkait dengan kondisi perempuan di Sulawesi Tengah, kita pahami dulu yang namanya kondisi ketidakadilan perempuan itu sendiri. Yang kedua, ketidakadilan yang dialami perempuan itu dipicu oleh budaya patriarki yang memicu posisi subordinat terhadap itu perempuan itu sendiri. Menurut data Simponi Simponi per September 2023 itu kasus kekerasan di Sulawesi Tengah itu sebanyak 444 kasus. Wow. Jadi sangat tinggi ya. Sangat tinggi, ya. Ya, Sulteng itu urutan kelima nasional terkait dengan angka pernikahan usia anak tertinggi. Dan urutan ketujuh senasional angka stunting tertinggi Sulteng. Sulteng juga masuk urutan ke-10 itu besar angka anak yang tidak sekolah di Indonesia. Nah, tahun 2021 itu sebanyak 2.936 kasus anak yang putus sekolah, dan tahun 2023 itu meningkat menjadi sebanyak 4.509 anak yang tidak putus sekolah. Dan harus kita pahami bersama, dari 15 provinsi termiskin di Indonesia, Sulawesi Tengah itu masuk di urutan ke-9. Salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Dan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 itu adalah 12,41% atau 396,66 ribu, meningkat 5,95 ribu dibandingkan September tahun 2022. Jadi melihat dari kondisi ini, ya perempuanlah kelompok yang paling rentan terhadap situasi ini. Wah, ya baik Kakak. Berarti dari data-data yang ini memang kita ini lumayan rentan terhadap kekerasan ya. Ya baik Kakak, kalau ini pertanyaan selanjutnya nih, mengapa perempuan dianggap rentan terhadap kekerasan, Kak? Jadi kenapa perempuan dianggap rentan terhadap kekerasan ya? Asumsi pertama, konstruksi sosial bahwa perempuan itu dianggap lemah. Itu satu. Yang kedua adalah ketergantungan finansial, emosional, sosial terhadap perempuan itu yang diekspresikan. Banyak yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak berdaya. Ya. Selanjutnya dalam peranata sosial itu kerap ditempatkan sebagai perempuan itu tokoh yang harus mengalah. Nah,
banyak juga yang berpendapat bahwa perempuan itu ketika mengalami kekerasan terkadang disalahkan, sudah mengalami dia juga disalahkan lagi betul. sebagai pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Nah, selain daripada ketergantungan finansial, emosional, sosial, ini juga perempuan itu mengalami kekerasan akibat pola asuh. Ya, pola asuh yang salah dapat melahirkan bibit kekerasan terhadap anak di masa depan. Entah dia menjadi korban dan mentoleransikan itu kekerasan, ataupun dia akan menjadi korban. Jadi kekerasan dapat terjadi kepada siapapun itu tanpa melihat latar belakangnya siapa, pendidikannya seperti apa, karena setiap orang itu berpotensi untuk menjadi korban kekerasan. Jadi kekerasan itu pula juga ya terjadi akibat dari kesenjangan relasi kuasa yang tidak seimbang, karena salah satu anggota merasa lebih powerful sehingga melakukan kekerasan kepada orang yang dianggap lemah. Ya baik Kak, berbicara tentang kekerasan ya Kak kan. Nah kebetulan kita hari ini masih memperingati Hari IWD. Nah mungkin sebelum kita mungkin membahas bagaimana solusi mengenai kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah lebih khususnya. Nah mungkin apa sejarah ini perempuan ditetapkan Hari International Women's Day di tanggal 8 Maret ini Kak? Oke. Ya, sejarah awalnya ya. Atau makna penting dan peringatan ini makna Kak? dari IWD ini ya. Iya. Tapi kita perlu lihat sejarahnya dulu. Iya. Kenapa harus tanggal 8 Maret begitu diperingati sebagai Hari IWD. Pertama kan bermula aksi unjuk rasa. Itu kejadian di perempuan di New York, tahun 1909. Ini terjadi protes besar-besaran yang dilakukan oleh perempuan di sana karena upah buruh yang rendah menjadi alasan yang pertama, sehingga 50 tahun kemudian tepatnya tanggal 8 Maret 1907 terjadi aksi demonstrasi yang melibatkan 15.000 perempuan di pabrik pada saat itu di New York juga. Ini juga perempuan ini banyak menuntut bagaimana hak perempuan berpendapat dan hak perempuan berpolitik. Selanjutnya pada bulan yang sama juga terjadi kebakaran di New York yang menewaskan 146 perempuan pada saat itu karena kondisi pabrik yang buruk pada saat itu ya, yang sehingga menguatkan tekad perempuan yang di sana karena korbannya 146 perempuan. Ini harus menjadi menjadi tekad bahwa kaum perempuan sedunia harus bergerak bersama untuk menuju yang namanya kesetaraan. Ya. Perjuangan ini bukan hanya soal kesetaraan, hak politik, hak memilih, hak jabatan publik. Itu yang diperjuangkan oleh perempuan di sana. Bagaimana perempuan itu tidak lagi mendapatkan diskriminasi, terus termasuk kekerasan seks terhadap perempuan yang bekerja di tempat ini. Hingga akhirnya tanggal 8 Maret 1975 itu PBB memperingatinya walaupun belum ditetapkan sebagai hari resmi. Tetapi 2 tahun setelah itu tanggal 8 Maret 1977 diresmikan sebagai Hari Perempuan sampai kita peringati saat ini. Wow, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat semua perempuan dalam peringatan Hari International Women's Day ini. Wow, luar biasa ya Kak. Nah, lanjut Kak terkait masalah tadi nih kekerasan yang kita lihat dari luar negeri dengan sekarang di Sulawesi Tengah, bentuk-bentuk kekerasan seperti apa? Mungkin mengenai masalah pemerintah atau instansi yang terkait untuk dalam solusinya, pencegahannya itu Kak seperti apa ya Kak? Pencegahan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, pertama kan produk hukumnya sudah ada. Kalau berbicara produk hukum itu sudah banyak terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Tinggal implementasinya. Kalau kita berbicara implementasi, otomatis ini yang harus kita lihat bersama itu adalah bagaimana usulan pemberdayaan perempuan atau kelompok perempuan itu masuk di dalam dokumen perencanaannya. Baik itu RPJMDes, RKPDes, APBDes, misalnya begitu toh kalau di level desa, atau level provinsinya itu bagaimana masuk dalam dokumen perencanaan RPJMD daerah misalnya, RKPD dan APBD harus responsif, anggarannya pun juga iya. Harus responsif gender. Kalau kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan. Wow, luar biasa ya. Berarti sudah ada bentuk hukumnya dalam proses bagaimana kita mencegah kekerasan kepada perempuan. Nah,
lanjut nih Kak, berbicara tentang kesetaraan. Nah, tentunya menjadi satu dari sekian poin target SDGs. Eh, apa saja yang perlu diperkuat dalam kita mengenai kesetaraan yang di lingkup Sulawesi Tengah ini lebih khususnya Kak? Iya, SDGs. Ya. Jadi pada dasarnya prinsip Sustainable Development Goals ya. ini atau tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah prinsipnya itu adalah no one leave behind, tak ada satupun orang yang ditinggalkan. Betul. Kalau kita berbicara tak ada satupun orang yang ditinggalkan dengan kasus Sulteng saat ini ya. Sulteng itu urutan kelima angka pernikahan anak tertinggi se-Indonesia sejagat raya, urutan ke-7 stunting tertinggi se-Indonesia sejagat raya, dan urutan ke-10 angka anak putus sekolah se-Indonesia. Nah, dan urutan ke-9 provinsi termiskin se-Sulawesi Tengah. Saat ini kalau kita mengacu pada SDGs, SDGs ini kan dalam tujuannya itu kan ada 17 tujuan. Ya, Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan misalnya kan, pendidikan yang layak misalnya. Kita melihatnya pada dasarnya SDGs kita ini gagal. Karena 2030 tak ada lagi masyarakat kita yang lapar, tak ada lagi masyarakat kita yang miskin. Tepat pada dasarnya kita SDGs saat ini menurut aku ya secara pribadi kita gagal. Karena kita tidak mampu menekan jumlah kemiskinan kita urutan ke-9 se-Indonesia. Misalnya kan, terus angka pernikahan kita urutan ke-5, itu mencerminkan bahwa SDG kita gagal saat ini. Jadi kalau kita mau memperkuat bicara kesetaraan menjadi poin penting dalam SDGs itu adalah yang pertama kita lakukan adalah penguatan kelembagaan, pelatihan sosialisasi misalnya advokasi, pemberdayaan, iya, perumusan berbagai kebijakan strategis untuk terkait pemberdayaan perempuan. Terus anggaran yang seperti saya bilang tadi, anggaran harus responsif gender. Betul. Lakukan evaluasi, lakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, khususnya pelaksanaan program pemberdayaan perempuan yang kaitannya dengan SDGs. Ya, menurut aku seperti itu supaya kita mau melihat sejauh mana akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dirasakan dengan prinsip yang namanya no one leave behind tadi itu. Tak ada satupun orang yang akan kita tinggalkan itu. Luar biasa. Jadi seperti sungguh mulia. Nah, kan seperti itu. Kalau kita mengacu menjadikan SDG kita sukses ya seperti itu. Wah, luar biasa ya. Nah, lanjut nih Kak Mas Pak terkait tadi Kak Mas bilang kita ya nomor ke-10 angka kemiskinan. Mungkin dilihat dari angka kemiskinan ini seperti apa ya? Poin-poin penting kenapa kita ditentukan nomor 10 angka kemiskinannya? Iya. Bukan nomor 10 ya. Kalau nomor 10 itu kita adalah angka anak yang putus sekolah. Ya. Se-Indonesia kita masuk dalam urutan seperti itu. Tetapi kemiskinan kita menjadi urutan ke-9 dari 38 provinsi. Saya juga kalau melihat kemiskinan ini setelah saya berdiskusi ya di kelompok-kelompok kita di lapangan misalnya ya, dampingan-dampingan kita, kelompok-kelompok kita. Ya sejauh mata memandang sumber alamnya wow kaya. Ya betul. Sumber daya alamnya kita meningkat. Kekayaannya meningkat. Ya, di mana letak kemiskinannya? Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan atau ya, kenapa masyarakat kita masih miskin? Kenapa ada angka yang namanya 3.000 lebih sekian tadi itu masyarakat kita yang miskin 12,41 menurut data BPS tadi toh. Kenapa angka kemiskinan itu ada begitu di Sulawesi Tengah? Kenapa? Padahal kalau mau dilihat ya angka kekayaan sumber daya alamnya begitu melimpah, tetapi tidak menjamin masyarakatnya tidak miskin. Contohnya aja. Kenapa masih banyak anak yang putus sekolah misalnya? Kenapa masih ada juga yang stunting misalnya? Berarti pembunuhan 1000 hari pertama kehidupan di dalam perut itu tidak terpenuhi. Ada apa dengan kita? Dengan sumber kekayaan yang begitu melimpah. Tapi kemiskinan kita pun juga masih meninggi gitu. Ya. Apakah ini disalahgunakan mungkin Kakak? Disalahgunakan atau di apa? Menurut aku ya, itu harus ada evaluasi bersama. Harus ada evaluasi bersama untuk kita bersama. Ada apa dengan kita, dengan potensi kita yang melimpah luas, tapi kemiskinan kita juga melebar luas. Perlu dievaluasi. Jadi ini perlu ada evaluasi. Kita jangan fokus pada persoalannya, tapi fokus pada penanganan masalahnya. Betul, penanganan masalah. Jadi menurut aku seperti itu. Lihat persoalan setiap kabupaten karena kita 13 kabupaten kota yang harus kita lihat itu adalah sumber daya alam masing-masing kelompok kita. Terus bagaimana sumber daya alam ini sudah dikelola dengan baik dan untuk kesejahteraan rakyatnya apa tidak? Kalau tidak, gapnya di mana? Kan seperti itu. Terus bagaimana dengan SDGs tadi?
kan dengan prinsip tidak ada satupun orang yang kita tinggalkan. Tapi kok masih ada masyarakat kita yang miskin. Katanya salah satu tujuannya kan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesejahteraan. Tapi kok masih ada gap semua itu. Jadi menurut aku ini akan menjadi tanggung jawab bersama setiap unsur yang ada. Bukan hanya persoalan tanggung jawab oleh individu itu sendiri, oleh keluarga itu sendiri, oleh desa itu sendiri, tetapi ada koordinasi yang bersama, bagaimana kolaborasi sinergitas bersama antara masyarakat, pemerintah dan atau pentahelix yang ada di Sulawesi itu sendiri. Menurut aku seperti itu. Wow, luar biasa ya. Berarti penting semua bersama kita perlu mencegah yang namanya angka kemiskinan yang ada di Sulawesi Tengah lebih khususnya. Nah, lanjut nih Kak Maspa terkait dari tema kita tadi, gerakan perempuan dan tantangan masa kini. Nah, tadi kan kita ini tidak luput dari masalah berbicara tentang perempuan. Nah, perempuan ini tidak lepas dari peran sosialnya maupun dia sebagai individu. Nah, menurut Kak Maspa ini, apa yang menjadi tantangan bagi perempuan masa kini dalam mungkin menjalankan hidupnya lebih khususnya di Sulawesi Tengah? Peran sosialnya Iya, ya. peran sosial maupun individunya si perempuan. Oke. Ya, pada dasarnya kan antara kalau secara kacamata sosiologis itu ya, kita kalau melihat suatu potret negara, maka lihatlah potret dalam rumah tangganya. Ya, karena negara paling terkecil itu ada di lingkungan keluarganya, di lingkungan rumah tangganya. Ya, ketika berbicara perempuan ini ya kita kalau melihat ketidakadilan, bentuk-bentuk ketidakadilan, baik subordinasi, marginalisasi, misalnya beban ganda, kekerasan, selain dia sebagai perempuan misalnya, yang bekerja di ranah domestik, dia juga bekerja di ranah publik. Jadi double kerentanan pada dasarnya. Jadi kalau kita mau melihat potret sosialnya perempuan yang ada di Sulawesi Tengah, ya kita lihat saja bagaimana bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuannya. Jadi banyak beban yang dia pikul. Apalagi kalau perempuan rentan misalnya. Terus perempuan rentan itu misalnya dia sudah seorang single parents misalnya. Keluarga. Terus dia menghidupkan lagi orang tuanya yang single parents pula misalnya. Terus mempunyai anak yang disabilitas misalnya. Terus mempunyai suami yang ODGJ misalnya. Karena ada beberapa komunitas yang saya ajak diskusi, potretnya seperti itu. Saya melihat kerentanan perempuan itu luar biasa. Di satu sisi dia sebagai tulang punggung keluarga, di sisi yang lain dia juga menghidupkan keluarga-keluarga yang ada dalam rumah tangganya. Baik Kak Maspa, tadi jawaban dari kakak terkait peran sosial, peran perempuan dalam dia sebagai sosial maupun dia sebagai individu. Nah, ini pertanyaan dari anak muda nih Kak. Saya sebagai anak muda dalam ikut serta dalam kampanye stop kekerasan berbasis gender dan seksual, mungkin apa yang perlu kita perkuat di masa kini sebagai anak muda, mungkin teman-teman saya dalam pencegahan kekerasan berbasis gender seksual? Iya, kalau menurut saya ya, untuk peran bagian dari anak muda ya dalam melakukan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak misalnya, perempuan dan anak muda menurut aku ya harus sama-sama berperan untuk melakukan pencegahan terkait yang pertama ya stop kekerasan terhadap itu perempuan itu sendiri dan anak. Yang kedua stop kekerasan terhadap perkawinan usia anak, karena kalau menikah di usia anak ini sangat berdampak negatif terhadap itu anak sendiri, karena selain daripada persoalan finansial masih banyak persoalan lain yang akan muncul setelah itu. Terus kedua menurut aku juga harus sama-sama melakukan atau mendorong terciptanya relasi yang aman dan nyaman dimanapun, supaya tidak ada korban lagi yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sendiri. Selanjutnya itu ada mendorong kerjasama antara anak muda dan pemerintah. Jadi anak muda tidak bisa kerja sendiri tanpa adanya negara misalnya kan. Jadi karena negara ini sebagai alat yang memiliki kekuasaan penuh yang diserahkan sebagian harta kita, pajak kita kepada negara, setidaknya dikelola dengan cara baik supaya anak muda dan perempuan dapat melakukan atau mengakses terhadap bantuan apapun itu yang bersifat perlindungan sosial kepada perempuan dan anak muda. Jadi selanjutnya anak muda juga untuk mendorong anak muda ini sendiri untuk ada komunitas yang mencegah, namanya pencegahan dalam intoleransi.
Jadi menurut aku ini juga tidak bisa dibiarkan karena estafet pembangunan saat ini adalah dipegang oleh anak muda. Jika anak muda tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, ini agak fatal. Jadi mulailah mereka mendapatkan akses yang sama, terus dilibatkan dalam setiap proses partisipasi, mendapatkan kontrol yang sama, juga melakukan kontrol terhadap manfaat yang sama, agar mereka merasakan seperti apa sih dalam mengisi pembangunan itu sendiri di Sulawesi Tengah. Jadi menurut aku seperti itu. Jadi tidak bisa anak muda jalan sendiri, tetapi bersama anak muda kita bisa. Kan seperti itu ya. Bersama anak muda kita bisa dekatkan aksesnya, libatkan partisipasinya, lakukan alat kontrolnya dan berikan manfaat yang sama kepada mereka. Dengan prinsip juga tadi itu no one left behind. Jadi tak ada satupun anak muda yang kita tinggalkan. Entah dia gendernya seperti apapun itu, terus agamanya seperti apapun itu, sukunya dari manapun itu, tapi kaitkan dia bahwa dia adalah manusia dan anak muda. Wow, luar biasa ya, kita tepuk tangan dulu guys. Nah jadi itu ya bagi sahabat Apik sekalian, penting sebagai kita anak muda dalam ikut komunitas-komunitas supaya kita menambah wawasan, pengetahuan kita terkait masalah pencegahan kekerasan perempuan dan terhadap pencegahan kepada anak tentunya. Wah, luar biasa nih Kak Maspa. Baik Kak Maspa, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kakak. Sebelum kita closing statement kita menutup podcast kita kali ini. Mungkin solusi terkait masalah pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak untuk menjawab tantangan kita di masa kini seperti apa Kakak? Iya. Kalau berbicara solusi kan seperti kata saya tadi itu jangan pernah terfokus pada satu masalah, tapi cari solusi. Jadi solusinya ketika step A tidak bisa, berarti masih ada step B, plan A, plan B, plan C. Jadi bagaimana solusi ini tepat sasaran gitu loh. Karena proses pencegahan dan penanganannya. Jadi tidak bisa dilakukan hanya sendiri, tetapi itu berjamaah, harus bersama-sama. Libatkan semua individunya, libatkan semua keluarganya, misalnya libatkan tokoh adatnya, tokoh perempuannya, tokoh pemudanya. Jadi ini adalah alat yang kita gunakan untuk bagaimana kita bersama menyuarakan namanya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri maupun anak. Jadi tidak bisa bergerak satu orang tetapi bergerak bersama. Jadi harus kuatkan komunikasi, kuatkan kolaborasi, sinergitas untuk bagaimana mencari solusi bersama. Ketika satu gagal solusi yang satu, masih ada step A, plan B. Jadi harus ketika bertindak harus ada mitigasi risikonya. Ketika risiko terjadi harus ada mitigasinya seperti apa. Kan gitu toh, harus mitigasi risiko supaya kita tahu menjawabnya seperti apa. Jadi seperti itu. Apapun itu, saya tetap mengatakannya, solusi terbaik itu adalah libatkan mereka dalam proses akses perencanaan, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Jadi kalau itu tidak dilaksanakan, kita berbicara orang miskin, tapi orang miskin kita libatkan dalam proses perencanaan, itu nonsen. Jadi bagaimana Anda bisa mengenal kesimpulan dia miskin kalau Anda tidak melibatkan dia, bagaimana keluar dari kemiskinan itu sendiri. Jadi penting ya Kak, harus libatkan semua aspek dalam kita mencari solusi menjawab tantangan di masa kini ya Kak. Ya baik, oke, wow luar biasa ya. Mungkin closing statement dari Kak Maspa sebelum kita akhiri nih Kak. Iya. Apa pesan-pesan Kak Maspa terhadap penonton sahabat Apik di luar sana Kak? Oke. Menurut aku ya, perempuan, komunitas, anak muda adalah manusia yang merdeka. Jadi tolong hargai mereka dengan kemerdekaan itu. Jadi siapapun mereka adalah manusia. Jadi pesan saya seperti itu. Kita memanusiakan manusia dengan harkat dan martabat yang luar biasa. Jadi tetap mengedepankan bahwa mereka itu adalah manusia. Jadi seperti itu saja. Ya baik, itulah tadi closing statement dari Kak Maspa. Terima kasih atas waktunya Kak Maspa dalam hadir di podcast LBH Apik Sulawesi Tengah kali ini. Nah, mungkin itu saja dari podcast kita kali ini dan terima kasih kepada sahabat Apik sekalian yang menonton di sana. Dalam episode kita kali ini yakni tema kita gerakan perempuan dan tantangan masa kini dan juga podcast kita kali ini juga memperingati Hari International Women's Day tahun 2024. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih sahabat Apik di mana berada, tetap nonton podcast kita kali ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa bagikan ke teman-teman sekalian. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devano dan saya Maspa. Dan salam keadilan.